Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dwi Cahaya dari Universitas Islam Majapahit, Fakultas Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang kata ganti, yaitu tugas dari bahasa Indonesia. Pengertian kata ganti. Pengertian kata ganti adalah salah satu dari banyaknya jenis kata yang digunakan untuk menggantikan subjek atau objek yang bisa berupa benda atau orang. Kata pengganti juga sesuai dengan namanya, yaitu untuk menggantikan sebuah kata, benda atau orang tertentu yang memang tidak disebutkan secara langsung. Kata pengganti juga memiliki istilah, yaitu disebut dengan pronominal. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menyampaikan suatu kalimat agar lebih efektif tanpa perlu mengulang-ulang lagi. Ciri-ciri kata ganti. Kata ganti umumnya digunakan sebagai pengganti subjek atau objek, namun bisa juga sebagai pengganti predikat. Yang kedua yaitu acuan kata ganti berubah-ubah, tergantung siapa yang ingin atau sedang dibicarakan. Kata ganti biasanya menyesuaikan dengan suatu konteks kalimat. Jenis-jenis kata ganti. Yang pertama yaitu kata ganti orang. Jenis kata pengganti ini merupakan jenis kata yang mana menggantikan benda, orang, atau yang biasa disebut dengan persona dengan kata benda lainnya. Yang kedua yaitu kata ganti penanya. Kata pengganti ini juga sering disebut dengan promina interrogativa. Untuk jenis kata ganti ini biasa digunakan untuk menanyakan waktu, tempat, orang, atau bahkan suatu keadaan tertentu. Kata ganti jenis ini juga berguna untuk dapat menggali informasi atas suatu kejadian yang ada. Berikut ini adalah beberapa jenis kata ganti penanya yang bisa kamu ketahui. Tiga, kata ganti kepemilikan atau kepunyaan. Kata ganti kepemilikan atau kata pengganti yang dapat kamu gunakan jika ingin menyatakan sebuah kata untuk mengganti kepemilikan. Biasanya untuk kata ganti kepemilikan akan menggunakan akhiran dengan ku, mu, nya. Kami, mereka, dan masih banyak lagi. Kata pengganti yang satu ini diletakkan di akhir kata yang digunakan. Yang keempat yaitu kata ganti penghubung. Kata ganti penghubung ini juga sering disebut dengan promina possessiva. Kata ganti yang satu ini digunakan untuk dapat menghubungkan antara induk kalimat dan juga anak kalimat. Salah satu contoh yaitu digunakan untuk menghubungkan adalah yang. Kata pengganti ini juga sering ditemukan dalam sebuah kalimat majemuk. Yang kelima yaitu kata ganti petunjuk. Kata ganti petunjuk adalah kata pengganti yang digunakan sesuai dengan namanya, yaitu untuk dapat menunjukkan lokasi dan juga suatu benda. Dalam hal ini juga disebut dengan pronominal demonstratif. Yang keenam yaitu kata ganti tak tentu. Kata ganti tak tentu digunakan untuk dapat menunjukkan bagaimana suatu informasi yang memang belum dapat diketahui bagaimana kejelasannya. Hal ini juga berlaku baik untuk wujud atau jumlahnya. Kata ganti tak tentu ini berada di antaranya sesuatu, seseorang, para, barang siapa, masing-masing, atau bahkan sesuatu. Yang ketujuh yaitu pronomina intelektual dan ekstratekstual. Dua jenis kata ganti ini dapat dilihat dari bagaimana hubungannya terhadap kata benda yang digantikan. Kata pengganti yang juga menggantikan kata benda yang mana berada pada sebuah percakapan, artikel, atau bacaan. Sedangkan untuk ekstratekstual yaitu untuk menggantikan kata benda yang ada di luar bacaan. Demikian yang bisa saya jelaskan dengan singkat. Apabila ada kurang yang bisa dimengerti, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.